Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang kemampuan untuk mengampuni. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang kelima seperti berikut ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini adalah pernyataan Yusuf yang sudah menjadi raja muda di Mesir. Kisah Yusuf begitu luar biasa tragis. Dari usia 17 tahun sampai usia 30 tahun, dia mengalami masa sulit tersendiri. Seperti visinya mati, dia ada di penjara. Tapi luar biasa, Allah dalam waktunya yang tepat melihat Yusuf dan Yusuf dibebaskan. Sebagai raja muda yang menolong karena kelaparan di seluruh Mesir dan seluruh dunia waktu itu, maka orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan dari Yusuf. Saudara-saudaranya datang dan penuh ketakutan, mereka pasti akan menerima balasan karena kejahatan mereka yang mereka buat kepada Yusuf sejak awal. Saudara, mengampuni orang tentu tidak mudah. Apalagi mengampuni saudara sendiri yang sudah menyakiti hati dan merugikan hidup seseorang, bahkan ingin membunuh orang tersebut. Yusuf membuktikan bagaimana Allah ada di dalam hidupnya. Allah memberkati Yusuf, melembutkan hatinya untuk melewati proses yang panjang. Dan akhirnya Yusuf bisa tetap mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seberapa buruk dan negatif kita diperlakukan, mungkin tidak adil, tidak benar, fitnah, rekayasa yang jahat. Tetapi kalau kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia, Allah yang maha adil, maha tahu dan maha mampu, dan kita tetap hidup sesuai kehendaknya dan firman-Nya, kita pasti diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk tetap menjaga hati kita menghasilkan buah roh. Menjaga hati kita dari kekecewaan, kemarahan, dendam, kepahitan, dan sebagainya. Mari kita belajar dari Yusuf. Karena kita tahu bahwa Yusuf dimampukan, dan kita sebagai manusia biasa, kita pun akan dimampukan. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, di atas kayu salib, Dia yang tidak mengenal dosa dan tidak bersalah, tapi Dia disalibkan. Dan apa yang dikatakan di atas kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang bisa berbuat sengaja atau tidak sengaja untuk melukai dan coba merugikan dan menghancurkan kita. Tapi prinsip pengampunan adalah kita memberi pengampunan karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kita melepaskan pengampunan agar kita sendiri sembuh, hati kita diberi kelegaan, pikiran dan jiwa kita dibersihkan dari menuduh dan tuduhan-tuduhan. Kita melupakan kesalahan orang lain, karena kita tahu bahwa kita perlu memerdekakan orang yang terikat. Dan inilah berkat daripada kemampuan untuk mengampuni. Maukah hari ini kita mengampuni masa lalu, mengampuni orang-orang yang bersalah, mengampuni keadaan. Dan saya tahu Tuhan lebih dahulu telah mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga yang maha baik, hanya oleh anugerah Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan pengampunan dan telah menebus kita dari dosa dan pelanggaran, maka hari ini kami rela melepaskan pengampunan. Hanya pekerjaan Roh-Mu yang memampukan kami untuk melupakan kesalahan orang dan melepas pengampunan hari ini kepada siapapun, baik saudara
maupun saudara di dalam Tuhan, dan siapapun yang bersalah kepada kami. Di dalam berkat Tuhan Yesus, kami menerima berkat damai sejahtera yang melimpah. Haleluya. Amin.